Oke baik Pak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, mungkin terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi Masjid Nero, mungkin sampai sejauh mana Pak Oh ya, hasil penyidikannya Pak? ya, baik. Terima kasih untuk hari ini per tanggal 13 Januari 2025 untuk progres perkembangan kami masih menunggu hasil permintaan kami. Jadi kami kemarin keluarkan surat untuk meminta perhitungan kerugian keuangan negara PKKN. Ya. Jadi untuk perhitungan itu kami mintakan ke inspektorat dan sampai saat ini memang suratnya sudah dari Desember. Dan memang karena kita menghargai juga teman-teman pihak dari inspektorat, kita menghargai kinerjanya dan memberikan waktu untuk kinerja yang maksimal karena kemarin di bulan Desember juga banyak hari raya. Jadi memang mungkin sampai hari ini, sampai di Januari kemarin kami koordinasi masih sementara mereka melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi kami memberikan waktu memang supaya mereka juga maksimal dalam hasil audit mereka nanti, yang mana pasti akan berguna untuk kami sidangkan. Kalau perkara ini naik nanti kami sidangkan perkaranya, itu sangat berguna untuk pembuktian kami di pengadilan nanti. Oke Pak, tapi minimal sudah ada calon tersangkanya Pak? Calon tersangka pasti sudah ada. Calon tersangka pasti sudah ada. Tapi ya nanti kami menunggu dulu. Supaya karena hasil audit inspektorat juga itu sebagai salah satu alat bukti. Jadi kan untuk menetapkan seorang tersangka minimal 2 alat bukti ya. Nah, nanti kalau sudah ada keterangan atau hasil audit dari inspektorat terkait kerugian keuangannya, kami pasti akan menetapkan tersangka. Siap. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan ini selain dana hibah itu juga ada hibah dari DPRD Provinsi Pak ya untuk Masjid Nerong ya? Hibah dari DPRD Provinsi untuk Masjid Nerong? Ya, selain hibah dari Pemda Maluku Tenggara yang 1 miliar lebih itu Pak. Kemarin sepengetahuan saya selama pemeriksaan, fakta-fakta yang ada itu bukan dari DPRD ya. Kalau ini menurut yang saya periksa, itu dari warga. Ada beberapa warga itu, bukan warga ya, pemberi apa istilahnya ini ya, pemberi sumbangan ya, pemberi sumbangan itu cuma sebesar 50 jutaan. Ada memang, ada 55 juta kalau saya tidak salah. 55 juta. Tapi itu sumbernya dasarnya ini kami dari pemeriksaan kemarin bukan dari DPRD. Itu dari warga sih yang enggak disebutkan namanya juga. Jadi ada beberapa warga lah. Jadi mereka kumpul mungkin kayak semacam sumbangan atau apa ya. Nah, itu terkumpul 55 juta beserta bukan hanya uang, tetapi ada juga bahan-bahan kayak semen dan lain sebagainya. Oke Pak, kasus ini juga ada rekomendasi dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pak untuk Masjid Nerong ini Pak. Apakah dari Kejaksaan menemukan itu Pak? Ada rekomendasi untuk dari DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait ini pembangunan masjid yang terbengkalai ini Pak? Pembangunan masjid, rekomendasi dari DPRD ya? Sepengetahuan saya mungkin ini ya, mungkin rekomendasi ini tata caranya mungkin ya, pada saat mereka mengajukan proposal terus dibawa ke DPRD, kemudian diketok palu di ACC, itu mungkin ya maksudnya. Bukan Pak, tapi maksudnya pasca pekerjaannya mandek dan tidak selesai, uangnya habis, DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk proses hukum gitu Pak. Oh, enggak ada rekomendasi DPRD apa, saya kurang tahu ya, saya nanti coba Pak akan kasih virus juga ada rekomendasi dari DPRD. Sepengetahuan saya tidak ada rekomendasi sih. Memang ini murni ya hasil audit investigasi itu dari inspektorat. Tidak ada dari DPRD rekomendasi. Jadi maksudnya DPRD yang kasih tahu ke kejaksaan itu maksudnya? Nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Jadi murni kami temukan dari audit investigasi inspektorat. Jadi kasus ini awalnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri itu apa ya? Nah itu saya kurang tahu juga. Itu saya tidak kemarin, karena memang penyelidikan awalnya itu di Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara. Oh begitu. Penyelidikannya. Iya. Kalau untuk Kejaksaan Negeri Tual saya kurang tahu. Oh iya siap. Itu. Karena penyelidikan awalnya dibuka sama Kejari Malra. Penyelidikannya bukan penyidikan. Penyelidikan awal dari Kejari Malra. Berarti kira-kira Pak, kasus ini
kapan Pak bisa sudah ditetapkan tersangka biar publik juga mengetahui Pak? Untuk kapan apa istilahnya? Kami menunggu hasil audit. Kalau ketika hasil audit inspektor sudah keluar, segera habis itu kami tetapkan tersangka. Kalau memang hasil audit itu sudah keluar, audit BKKN-nya, kami sekarang tinggal menunggu itu saja. Oh, iya. Kalau sudah ada 1-2 hari setelah BKKN itu kami terima hasil auditnya, pasti kami segera menetapkan tersangka. Pasti, saya janji ke teman-teman. Oke Pak, mungkin selain Masjid Nerong ada kasus-kasus lain yang saat ini lagi ditangani oleh kejaksaan dalam penyelidikan Pak? Penyelidikan, untuk penyelidikan pastinya Iya. ada, tapi ya itu masih internal kami, ya kan. Nanti kalau ada perkembangan atau habis kita merapatkan ekspos ke internal, sudah boleh kami laporkan ke teman-teman, nanti pasti kami laporkan. Nah, untuk menjaga jangan sampai bocor dulu keluar kan, karena penyelidikan begini tiba-tiba kita sampaikan ada penyelidikan, langsung ketar-ketir semua yang kami selidiki. Jadi nanti kami dulu sama pimpinan, kami rapat dulu, ya kan, kami rapat terkait ada intinya kasus apa yang kita akan tangani ini ada Berapa banyak? kasus yang lain. Berapa? Ada 2. Oh, ada 2. Ada 2. Ya. Ada 2 kasus. Siap. Ya. Siap. Oke, harapannya kepada masyarakat Pak? Harapannya mungkin masyarakat bisa mendukung, ya kan, mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Malra Maluku Tenggara ini, karena memang dihitung-hitung Kejaksaan Negeri Malra ini masih sangat-sangat baru. Jadi memang kita sangat-sangat butuh supporting dari masyarakat. Ini kan semua kami laksanakan atau kami lakukan demi kabupaten yang lebih baik lagi ke depannya, ya kan. Ya. Bagaimana kejaksaan ini hadir, Kejaksaan Negeri Malra hadir ini, kami harap ada perubahan lah kabupaten, ya kan, untuk kedepannya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Siap.